Selamat siang, saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Kali ini Sandi Sularso Law Channel akan membahas masalah yang mungkin pada perjalanan konstitusi kita dalam pelaksanaan ada yang mungkin perlu penjelasan dan mungkin dalam pelaksanaan menurut saya kurang pas dalam penerapan masalah yang saya soroti, yaitu masalah oposisi. Masalah oposisi dalam negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka, perlu diketahui bahwa perjalanan bangsa kita itu setelah Indonesia merdeka berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu kurang lebih 4 tahun kemudian terjadi perubahan, yaitu konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, tahun 49, ya, pada bulan Desember, pada 27 Desember 1949, konstitusi RIS ini tidak berjalan lama, kurang lebih hanya 7 bulan, kurang lebih konstitusi RIS udah dirubah lagi menjadi UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada 17 Agustus 1950. Ini berlakulah UUDS. Dan sistem pemerintahan di situ cenderung memakai liberalisme dalam pelaksanaan, yaitu sistem pemerintahan yang parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer sejak tahun 1950, ya, kalau kita melihat 1945 setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus, kalau menurut kalender, kalau konstitusi 1945 harusnya tahun 50 sudah ada pemilu, namun sudah terjadi perubahan konstitusi RIS, kemudian berubah menjadi UUDS tahun 1950, 17 Agustus 1950. Berlakulah UUDS yang memakai sistem parlementer. Dalam sistem parlementer ini, dalam pelaksanaan sejak 1950, terjadilah pelaksanaan di mana sistem parlementer ini pemegang kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, ya, di mana Perdana Menteri ini adalah dipilih oleh parlemen yang mempunyai koalisi suara terbanyak di dalam DPR, ya. Melalui sistem parlementer ini, presiden tetap ada, ya, dalam UUDS, ya. Tetapi presiden ini hanya sebagai simbol, ya, hanya sebagai simbol. Yang mempunyai kekuasaan pemerintahan hanya Perdana Menteri. Dan menteri-menterinya diangkat dari Dewan Perwakilan Rakyat,
yaitu koalisi pemenang dalam parlemen. Nah, ini memilih Perdana Menteri dan menteri-menterinya diambilkan dari DPR koalisi yang mempunyai suara terbanyak saat itu. Di sini, dalam sistem parlementer tahun 1950 UDS ini terjadi perubahan-perubahan kabinet di mana kabinet bisa jatuh apabila parlemen merasa apa yang dilakukan eksekutif tidak sesuai apa yang diinginkan. Ya. Kemudian mosi tidak percaya kepada eksekutif dalam hal ini. Ya. Eksekutif. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan eksekutif, di mana parlemennya itu ada dari DPR, ya, yang diambilkan dari person-person yang di mana suara terbanyak, yaitu anggota legislatif yang mempunyai koalisi suara terbesar. Misalnya ini tidak percaya terhadap Perdana Menteri waktu itu, pelaksanaan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Kemudian kabinet ini bisa jatuh. Ya. Nah, di sini sudah terjadi kurang lebih 7 kali. Kabinet yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sudah kurang lebih 7 kali selama kurun waktu hampir 9 tahun, ya. Karena tahun 59, 5 Juli 59, Presiden, yaitu waktu itu Presiden Soekarno, membuat dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian sebelum saya jelaskan lebih lanjut bahwa pemilu setelah Indonesia merdeka baru dijalankan tahun 1955. Ini pemilu pertama kali, ya. Pemilu pertama kali. Ya, ini sistem yang dilakukan ini adalah sistem parlementer, ya. Dalam sistem parlementer ini kekuasaan pemerintahan dan presiden tidak dipegang satu tangan, ya. Presidennya sendiri, dalam hal ini waktu itu adalah Presiden Soekarno, dan Perdana Menteri, ya. Perdana Menteri yang terpilih, ya, yang terpilih oleh Dewan. Kemudian kekuasaan ini tidak dalam satu tangan antara Perdana Menteri dan Presiden. Ya. Jadi Presiden di sini hanya sebagai simbol saja. Namun dalam pelaksanaan pertama kali dalam melalui Undang-Undang Dasar sementara ini tahun 1950 ini, dalam pelaksanaannya terjadi pergantian kabinet atau Perdana Menteri, ya, yang silih berganti karena saling menjatuhkan karena tidak sesuai apa yang diinginkan mereka. Ya. Dalam perjalanan hampir 7 kali ini. Nah, melihat seperti itu, kondisi Indonesia tidak stabil dalam politik, karena waktu itu adalah sistem multipartai, ya. Dalam sistem multipartai yang sifatnya adalah liberal, di mana terjadi DPR yang sangat dominan dalam menentukan pemerintahan, maka saling mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing partai atau koalisi-koalisi di luar koalisi yang memerintah. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan untuk menjadi leader dalam pelaksanaan pemerintahan. Kemudian tahun 59, Presiden Soekarno mendekretkan bahwa Indonesia harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945.
Ya. Dalam perjalanannya ini terjadi waktu itu ada pemberontakan ya, tahun 60. Kemudian terjadi tarik-menarik kekuatan partai dan satu dengan yang lain. Saudara nanti bisa membaca sejarah kurun waktu kembalinya Undang-Undang Dasar 45 sampai pada berakhirnya Orde Baru, kemudian berpindah ke berakhirnya Orde Lama ke Orde Baru maksud kami. Kemudian Presiden Soekarno waktu kembali pada konstitusi, ya, ini jabatan presiden berarti 5 tahun. Nah, dan waktu itu pemilu pertama kali 55 harusnya tahun 60 itu sudah pemilu, tapi karena situasi terjadi pemberontakan akhirnya belum bisa dilaksanakan. Tahun 65 belum bisa dilaksanakan, terjadi masalah dalam negara kita. Ya. Hingga akhirnya terjadi perubahan kepemimpinan, ya. Perubahan kepemimpinan dalam situasi adanya masalah-masalah dalam negeri, hingga Pak Karno waktu itu sudah tua, kemudian sampai meninggal dunia, kekuasaan beralih kepada seorang jenderal dengan surat super semar dipercaya untuk mengembalikan situasi nasional supaya kondusif. Kemudian di bawah Pak Harto, ini yang ditekankan adalah stabilitas nasional. Jadi yang ditekankan stabilitas nasional yang utama. Baru ekonomi, sosial, budaya, ya, hukum, dan sebagainya. Tapi yang utama adalah stabilitas nasional. Yang supaya stabil dalam negara, baru mengerjakan hal-hal yang lain untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia. Kemudian dalam waktu Orde Baru, di situ yang memegang pemerintahan adalah single majority menurut saya, yaitu golongan karya waktu itu. Ya. Jadi partai yang lain sangat kecil suaranya, jadi perwakilan sangat kecil, maka yang dominan adalah waktu itu golongan karya. Nah, dan waktu itu di DPR sangat kuat, dan pemilihan presiden kalau sesuai konstitusi 1945, presiden dan wakil presiden itu diangkat oleh MPR. Waktu itu bisa berjalan hampir kurang lebih 30 tahun lebih sedikit, ya. Itu presiden tidak tergantikan. Nah, waktu itu kemudian karena dalam sistem Orde Baru saat itu adalah sistem pendekatan stabilitas menurut saya, untuk mengondisikan suasana negara bisa membangun, ya, sesuai dengan garis besar haluan negara, dengan tertata rencana pembangunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya yang sudah dicanangkan oleh MPR. Pelaksananya adalah presiden. Ya. Jadi praktis di dalam Orde Baru tidak ada oposisi, karena memang konstitusi kita, ya, sistemnya konstitusional. Prakteknya bisa dilihat. Nanti saudara bisa melihat sejarah, atau saudara sudah paham sekali, ya, bahwa sesuai konstitusi 1945 dalam perjalanannya, bahwa presiden itu membangun bersama rakyat. Tidak ada
posisi oposisi yang bisa menjatuhkan, ya, tidak ada. Ya. Akhirnya berjalan kurang lebih 30 tahun lebih, ya. Itu kemudian 98, 99 terjadi perubahan dari Orde Baru ke pemerintahan yang menurut rakyat Indonesia perlu ada perubahan di mana konstitusi kita kepada konstitusi yang sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45, tetapi dengan perubahan pasal-pasal. Misalnya jabatan presiden hanya 2 kali, misalnya. Itu kemudian dirubah perubahan konstitusi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah rakyat Indonesia ingin membawa bangsa dan rakyat Indonesia untuk menuju bangsa yang sejahtera. Ya, jadi perubahan. Kemudian tahun 1999 terjadi pemilu. Kemudian dalam pemilu itu sudah terjadi pemimpin pemerintahan dan negara. Ya, waktu itu setelah Pak Habibie, kemudian pemilu, setelah pemilu tahun 99, kemudian dipegang oleh yang terhormat Presiden Gus Dur, menjabat kurang lebih 2 tahun lebih sedikit. Kemudian terjadi perubahan oleh MPR bahwa ada masalah terhadap presiden. Ya, presiden ini bisa dijatuhkan ternyata, ya, karena ada pelanggaran tertentu. MPR, kemudian presiden ini bisa dijatuhkan, ya, artinya diganti dengan wakilnya, ya, yaitu Ibu Mega. Ya. Kemudian sampai kepada masa jabatan berakhir. Ya. Dalam pemilu kemudian, karena sistem pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, karena sudah dibikin aturan-aturan untuk pemilihan presiden secara langsung, supaya bisa demokratis, rakyat akan menentukan secara langsung pemimpinnya siapa, ya, melalui peraturan perundangan yang ada dilaksanakan saat itu sampai sekarang ini. Kemudian di dalam perjalanan ini kepemimpinan, dalam kepemimpinan presiden, waktu itu karena pemilihan presiden secara langsung, misalnya saat itu kandidatnya kan 2. Waktu itu 2004, ya, itu kandidatnya 2, yaitu Pak SBY dan Ibu Mega, yang dalam pemilihan langsung pertama kali dimenangkan oleh Pak SBY. Nah, posisi di sini, posisi yang kalah ini, waktu itu Ibu Mega, posisi dalam pemilihan dimenangkan oleh Pak SBY. Tetapi dalam praktek pelaksanaan jabatan presiden di DPR, ya, ya, posisi calon presiden yang kalah sesuai dengan koalisinya yang ada, ya, ini memposisikan seolah-olah seperti oposisi. Namun oposisi, menurut saya, oposisi yang tidak punya taring atau bisa kekuasaan oposisi ini menentukan seperti parlementer, presidensial tidak sama. Kalau dalam presidensial, posisi oposisi ini bisa menjatuhkan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan.
ya, bisa dijatuhkan dengan mosi tidak percaya ke parlemen. Dalam sistem presidensial, oposisi ini adalah oposisi yang semu menurut saya. Jadi tidak bisa kekuatan menjatuhkan. Dan presiden ini tidak bisa sebagai kepala pemerintahan membubarkan DPR, tidak bisa. Itu yang ada hanya dalam parlementer. Ya. Dan presiden dipilih langsung, ini yang berhak secara prerogatif memilih menteri-menterinya. Bukan seperti parlementer yang dipilih oleh Dewan, anggota DPR. Ya. Di sini bisa memilih Perdana Menteri dan para menterinya itu biasanya diambil dari koalisi yang terbesar di dalam DPR. Kalau sistem pemilihan secara langsung oleh konstitusi kita bahwa pemilihan presiden secara langsung, ini presiden punya hak prerogatif untuk memilih para pembantunya yaitu menteri-menteri. Ya. Nah, sekaligus sesuai konstitusi kita itu bahwa presiden itu punya jabatan rangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. Jadi oposisi ini menurut saya oposisi yang semu yang tidak bisa dilaksanakan seperti parlementer, hanya pengawasan yang kritis saja. Ya, pengawasan yang kritis terhadap posisi pelaksana pemerintahan. Ya. Jadi tidak bisa menjatuhkan. Sistem pemilihan presiden langsung sulit atau sangat sulit untuk presiden yang dipilih oleh rakyat langsung ini dijatuhkan melalui aturan tahapan-tahapan, ada MK, pada DPR, pada MPR, baru sidang istimewa, sangat sulit. Ya. Jadi oposisi menurut saya dalam perjalanan negara kita ini, oposisi ini dalam sistem negara yang Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, ini harusnya oposisi ini tetap berpegang pada tugas DPR yang ada dan apa itu tidak bisa kontrol daripada DPR ini yang tidak mendukung pemerintahan sesuai tujuan pembukaan alinea keempat untuk mensejahterakan rakyat. Semua tetap ikut mendukung karena Pancasila sila keempat adalah ini kalau boleh dikatakan membawakan rakyat Indonesia supaya musyawarah mufakat ya dalam perwakilan untuk memilih pemimpin. Pemimpin ini adalah pemimpin negara yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat sesuai pembukaan alinea keempat. Kemudian posisi tadi pemilihan langsung ada 2 kandidat, maka ada yang menang dan ada yang kalah. Ya. Dalam menduduki dewan pasti ada koalisi pendukung yang menang dan yang kalah. Ya. Biasanya yang menang ini ingin mencari posisi jumlah dewan, pasti di dewan harus lebih 50+1. Ya. Karena kalau voting bisa menentukan dalam goalnya sesuatu yang diputuskan oleh DPR. Ya. Tetapi oposisi ini oposisi secara gotong royong. Maksud saya, oposisi dalam pengawasan ini tetap dalam koridor gotong royong bangsa Indonesia untuk mewujudkan pembukaan alinea keempat. Jadi oposisinya bukan oposisi seperti parlementer.
Jadi oposisi dalam koridor Pancasila itu yang dalam sistem presidensial. Kemudian dalam perjalanannya, kalau kita melihat pada akhir-akhir ini dalam pemilihan presiden secara langsung, ya, pemilihan presiden secara langsung, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Namun dalam menjaga NKRI, presiden yang terpilih secara langsung ini dalam memegang pemerintahan, ya, presiden ini punya hak prerogatif, ya, untuk memilih menteri-menterinya. Tapi dalam kenyataannya di sini presiden harusnya memilih dalam koalisi pemenangan presiden. Tetapi ini di luar koalisi pemenangan presiden dirangkul. Mari ikut memimpin negara ini dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bareng-bareng untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dari yang kalah diajak bergabung. Ya, tetapi dalam pemimpin, dalam manajemen sini pemerintahan, presiden dan wakil presiden tetap pemenang. Tetapi dalam kabinetnya bisa diambil dari yang kalah. Ya. Ini menurut saya sangat luar biasa. Kalau bisa saling memahami. Ya. Karena negara demokrasi adalah negara yang memberikan suatu pemberian keikhlasan kepada yang menang. Demokrasi, kalah menang soal yang biasa. Tetapi menurut saya, yang sangat luar biasa, presiden pemenang ini merangkul dari calon yang kalah. Ini sangat luar biasa. Ini kunci keberhasilan bangsa Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia ke depan. Bahwa kita itu lawan hanya dalam praktek demokrasi, pemilihan. Setelah pemilihan selesai, mari kita diajak ngomong. Bagaimana negara Indonesia ini negara yang sejahtera, aman, tertib, tujuan negara tercapai, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini praktek ya akhir-akhir ini di Indonesia. Ini sangat diacungi jempol, ya, sangat diacungi jempol negara-negara yang lain bahwa lawan demokrasi masuk dalam kabinet bisa diajak membangun bersama. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi kesimpulan saya, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada oposisi yang permanen, oposisi yang sifatnya sementara. Karena sistem negara kita adalah negara yang membangun dalam posisi yang gotong royong. Jadi oposisi ini sifatnya sementara, tidak permanen. Yang permanen adalah tujuan membangun bangsa bersama untuk mewujudkan tujuan negara dalam alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi tidak ada oposisi yang permanen, sifatnya sementara dalam demokrasi pemilihan. Masuk DPR, presiden memilih pembantunya, menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang lain, yang kalah pun diajak ngomong. Bagaimanapun juga mereka punya andil sebagai rakyat Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang baik di Indonesia. Maka diajak ngomong, maka diajak bareng bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini sangat luar biasa.
Jadi tidak ada oposisi yang permanen. Terima kasih saudara sekalian atas perhatian saudara. Mungkin ada masukan-masukan rekan, mungkin kami menjelaskan ada kekurangan, kemungkinan kami mohon untuk melengkapi saudara sekalian. Salam sebangsa dan setanah air. Kita rakyat Indonesia harus menuju bangsa yang bisa mewujudkan pembukaan alinea keempat, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Amin.